Udah rapi belum duduknya nih? Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum Kanca Kunian dimanapun saat ini berada. Hari ini suasana cukup panas. Diperkirakan cuacanya berapa? Sekitar 32 derajat Celcius untuk wilayah Morenim di Jalan Era Kartini tempat kami berada, Kanca Kunian. Cukup panas, namun di dalam dingin. Karena hari ini hadir seorang sosok yang insya Allah bisa membuat pencerahan bagi kita semua tentang sejarah sejarah asal usul Tanjung Inim dan Morenim. Tanjung Inim dan Morenim, bagaimana dan bagaimana sejarahnya, asal usulnya. Spesial hari ini Kanca Kunian dalam aksi acara Sersan Mangrasan, kita undang Panglima Baranusa Barisan Adat Raja Nusantara. Adat Nusantara. Beliau Gusti Sajid Al-Akbar AMD Kep. Assalamualaikum Panglima Baranusa. Ini dia Kanca Kunian beliau. Selamat datang di studio kita Tanjung Inim. Tanjung Inim lagi. Studio kita di Muara Inim. Kayak Tanjung Inim terus. Gara-gara mau ngebahas Tanjung Inim jadi ingetnya Ingetnya Tanjung Inim. Oke Kanca Kunian, beliau hadir hari ini di tengah-tengah kita, akan bercerita banyak tentang asal-usul dari sejarah Tanjung Inim dan juga Muara Inim. Untuk Kanca Kunian yang sedang menyaksikan di live-nya kita Facebook Serasan Radio, kemudian juga di di streaming www.serasan100,8fm.com, dan juga yang mendengarkan langsung di frekuensi kita 100,8 FM yang lagi di rumah, kemudian di tempat kerja, mungkin ada yang lembur hari ini atau yang memang sip-sipannya harus berada di kantor atau di lapangan, dan kemudian juga yang ada di dalam kendaraannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa membuka cakrawala pemikiran kita tentang Tanjung Inim dan Muara Inim pada umumnya. Oke, saya panggil Panglima. Selamat datang Panglima. Masya Allah, gagah nih ya Panglima kita. Alhamdulillah, Kando. Terima kasih banyak hadir kita di sini. Kanca Kunian, beliau ini putra asli Desa Lingga atau Lawang Kidul. Lawang Kidul. Kan itu apa Panglima? Lingga itu nyebutnya lingga apa lingga? Kalau bahasa Indonesianya Lingga. Oh, bahasa kalau Indonesia. bahasa dusunnya Lingga. Bahasa Palembangnya Linggo. Iya. Jadi kita lahir besar di Linggo. Kalau kita nih lahir memang di ikut orang tua dulu. Orang tua tuh kan di dinas kentaraan juga di Jawa Barat, tepatnya di Cibinong. Oke. Kostrat. Kostrat. Nah, jadi lahir di situ di Bogor, Cibinongnya Pak. Lahirnya di Bogor. Iya. Oke lah. Nah, balik lagi ke sini ke mana? Ke Linggo? Pada tahun 1976. Oh, 76 ngulang sini ya. Ayo, Kando. Nah, sekolah SMP, SMA di Kalau SD, SMP, SMA sebenarnya kadang kan kita tuh sekolahnya ada di SD Sungai Tuha, Martapura. Ya karena ikut tugas Bapak. Iya, tugas. Oke. Ada SD-nya di Palembang, SD 92. 92. Iya. Kadang SMA Jambi. Pada itu sempat juga SMA 1 Negeri Jambi. Oh, di Jambi SMA. Yo. Tamatnya SMA berapa, Iri? Akhirnya ujung-ujung balik ke Tanjung Inim lagi. Di SMA PGRI. Oh, PGRI. Tamatnya SMA PGRI. Oh, jadi berarti zaman itu Bapak orang tua kita tuh pindah-pindah tugas terus. Iya, pindah-pindah tugas terus. Ya namanya keluarga tentara ya, okay. Pindah-pindah terus. Jadi ya, sejarah ini ya ujung-ujungnya
tertutupin, Oke. belum terbuka. Karena Berarti Panglima banyak kawannya. banyak. Kalau reunian, sekalian hari reunian gitu. Oke. Nah, kemudian gini, Panglima, sejak kapan Kanca Kunian, sebelum kita ini saya sedikit kasih profil beliau. Beliau ini ternyata baru beliau ini adalah anggota TNI AD, khususnya di Dinas Kesehatan. Rumah sakit DKT Morenim, dan apa namanya tuh baru balik bener ke Tanjung ini tahun 2013. Nah, 2013. Dari tahun 76 keliling-keliling 2013 balik ke sini. Oke, nah gimana, apa sih yang membuat Panglima ini apa ya, balik lagi ke ini? Karena itu dari sebenarnya saya itu kan nggak mau lagi Panglima tuh istilahnya itu balik lagi ke Tanjung ini. Ya, pengennya merantau di daerah Jambi itulah, di kota Jambi, tepatnya kota Jambi. Ya, tapi orang tua mungkin ada panggilan hati ya, atau nurani kita dipanggil mungkin dari Allah SWT, mungkin ya dari orang tua tadi suruhnya pulang atau balik. Bahasa kita lah ya, balik. Balik lah ke dusunnya, ke dusunnya apa digawe kabar tuh di Morenim itu merantau. Malah di sini entah ada sejarah nak diperbaiki. Siap. Ayolah mak, aku kurus ini masalah ininya surat pindahnya. Nah, setelah itu surat pindah selesai, singkat cerita tadi kan. Dapat baru tugas dulu, tapi tugas maksudnya tugas ke mana? Ke Papua dulu, suruh berangkat tugas Papua. Dari Jambi ke Papua? Iya, ini berangkat dulu pas 2010 berangkat. Nah, tidak lama kemudian orang tua aku meninggal. Sudah, apa boleh buat? Nah, berangkat dari 2010, pulangnya 2012. 2012 ya. Menjalan perintah 2013 baru balik ke Tanjung ini. Langsung dimutasikan atau ditempatkan di rumah sakit DKT Morenim atau Ukitban Morenim. Siap. Nah, itu apa? Berarti ada darah militer yang turun di dalam ini. Nah, cerita tentang ini bagaimana nih, apa Panglima, sejarah kita bisa mendapat gelar Panglima ini? Terima kasih Kando yang mengenai sejarah asal usul Tanjung Enim ini atau Muara Enim ini, itu kita berdasarkan prasasti naskah kuno Tanduk Kerbau. Yang ini yang bertuliskan aksara Ulu. Ini tentang asal usul Tanjung Enim dan Muara Enim. Sejarah singkatnya, maksudnya gini, pertandanya ada. Ini keturunan dapat dari mana? Ini asal ini kan dari tahunnya 1347 Masehi. Sudah lama. Ini peninggalan dari kerajaan Majapahit. Ya, dipimpin oleh Ratu Triwana Tunggaldewi. Panglima besarnya Mahapati Gajah Mada, dan ada 9 adipati atau panglima kecil. Itu diperintahkan di perairan Sungai Enim. Namun sekarang kalau dulu Sungai Ai Hening. Nah, itulah kita pakai lagi. Siap. Sungai Ai Hening itu masuk saya itu timur ke kembali. Diangkat kembali. Maaf, itu Panglima, kenapa Ai Hening? Karena apa tuh? Ai Hening itu dalam artinya Kando air jernih dan tenang. Air jernih tenang. Air. Bahasa kita air jernih dan tenang. Berarti, maaf nih Panglima, kita izin, di Medan, Batak, itu ngomong air tuh aik juga. Berarti sama ya kan? Nah, aku pribadi, kampung kami Aik Nauli. Berarti tak jauh banget. Kalau ada pula keturunan dari Tanjung ini nih. Sama kita mancung ini. Jadi kita aik kalau Batak aik Nauli itu cantik, airnya cantik. Berarti nanti kita coba tuh cari sejarahnya itu. Iya. Oke, nah itu kemudian aik justru awalnya tuh aik Hening. Hening. Zaman dulu itu ya
belum ada istilahnya tuh kan, mungkin masih semak belukar kan. Ya. Ya kedatangan dari Majapahitnya lah, dari Ratu Tribana Tunggal Dewi ini tahun 1347 Masehi, ya mungkin bersama Mahapati Gadamada, 9 Dapati, dan ada juga Dayang sini. Oke. Kebiasaan orang Dayang Marindu, tidak betul, di sini tertera Dayang Marinti. Dayang Marinti. Dayang Merinti, tidak tahu juga Dayang Merinti apakah Dayang Merinti. Kalau so, ya tak bisa kita nak mengatakan Dayang Merindu, ini jelas tertulis Dayang Marinti. Dayang Marinti, oke. Ya. Dayang Merinti. Nah, disinilah Ratu Tribundewi untuk mengembangkan apa istilahnya tuh Nusantaranya tuh kan, ya lewat untuk merintahkan semua adipati-patinya ini untuk menempati atau tinggal di perairan Ai Hening atau Sungai Enim. Sungai tadi tuh, oke. Nah, itulah ditunjuk salah satu adipatinya. Pertama kan Ria Genti. Ria Genti. Atau adipati. Bahasa kita Ria tuli Ria. Kades. Kades, Gando. Oke. Nah, Ria Genti ini atau Antus. Antus, tapi kalau nama aslinya kita tidak tahu kan, mungkin ya zaman dulu tuh kebanyakan memakai nama seperti benda, seperti hewan kan. Iya. Gajah Mada tuh nama aslinya kan tidak tahu gitu. Iya. Dia taunya orang Gajah Mada, iya. nama hewan. Alang kita nggak bapaknya ngejun nama gajah. Apa? Misalnya dia cewek apa Maudi. Iya. Kan ini Ken. Bagus nama ini nih aneh. Nggak ada siapa namanya. Ini apa namanya? Belalang. Oke, jadi nah ini Panglima, maaf. Jadi waktu itu orang tua keluarga besar menyuruh kita untuk balik lagi ke Tanjung Enim untuk kembali membuka tabir sejarah asal usul Tanjung Enim dan pada akhirnya ke mana Muara Enim. Iya, ke Muara Enim. Ya pada saat itu saya juga belum ngerti apa maksud dan tujuannya Pak ini Kando. Ya kita ya tahunya suruhnya pindah-pindah. Ya ke Tanjung Enim atau ke Muara Enim ini. Kita tidak tahu ya namanya rahasia ilahi atau rahasia Allah di balik itu kan. Ya ternyata mungkin untuk memperbaiki sejarah ini. Saya kan pernah dikasih tahu orang tua atau Ayu kata kita ini turun darah biru. Ayu kataku bukan darah biru, darah merah tuh lama aku. Kau tidak percaya. Nah dia aku tuh ningrat. Kamu tidak percaya. Ayu tidak tahu aku tidak percaya. Kalau tidak percaya ini dia topinya katanya kopi resam air mas, tuh kopi air mas ini payungnya. Dia ngomong tuh ini payungnya. Ini payung merah berleskan kuning. Oke, berarti ini dari kakek mana? Dari kakek buyut apa dari? Ini lain abad lagi ini. Ini kan abad ke-18, kalau ini sekitar abad ke-14. 1347 Masehi itu berarti abad 14. Nah, inilah yang kedatangan dari Majapahit tadi bersama orang Melayu juga lah di sini. Karena petunjuknya orang Melayu. Kita tidak tahu waktu dia masuk ke sini apakah lewat dengan Sriwijaya apa tidak tahu gitu kan, namanya 678 tahun siapa ngomong ingatnya Kando. Kita 2 minggu punya utang lupa. Iya benar lupa. Jangan 2 minggu, sehari suruh bayar utang. Suruh takso lupa. Aduh lupa puluh besok baik kan. Nah. Giliran ada sembako 3 bagi 6 katanya. Oke, nah Panglima, maaf Panglima. Bagaimana ceritanya benda-benda ini bisa ada di Panglima? Apakah melalui maaf nih, mimpi atau apa ya? Petunjuk-petunjuknya itu gimana tuh ceritanya? Terima kasih yang Kando. Saya jelaskan Kando. Yang benda-benda ini semuanya ini memang dulu ada rumah kami tuh Kando. Di rumah kita. Iya, di Desa Lingga tuh. Di Desa Lingga atau Desa Lingga itu. Nah, itu juga di dekat RT 4 Dusun 4 yang sekarang ini. Iya, Desa Lingga. Nah pada saat itu dimasukkanlah di dalam rumah itu. Nah ditaruh di pucuk pagu zaman dulu itu. Zaman dulu tuh. Pucuk abon. Di atas di loteng. Amu bahasa sekarang apa loteng ya? Loteng ya. Itulah namanya jema dulu apa istilah kata jema tuh takut rusak. Malah tambah rusak. Iya, sama dulu nih aku masih ingat aku masih SD SMP. Woi, lo nih aneh.
Maaf, berarti aku masih SD, maaf, Panglima pernah jingok ini terbentang. Pernah nginak ini, ambas ini untuk nginak apa nengok lihat ini bahasa Indonesia. Iya. Pernah untuk taruh pojok pagu tuh dengan ini. Oh ya, alap galau ini. Masuk ini alap, pacak dibuka, pacak dibuka. Cak inilah kira-kira bentuknya deh. Benar, cak itulah. Aman jadi ini aman. Ngembang. Ini nama bentuk payung. Payung, ini payungnya. Ya sedang itu juga kita kan yang namanya payung ini kan berdasarkan kitab undang adat Simur Cahayo. Nah, kitab undang Simur Cahayo. Sultan Pangeran Sidoing Kenanyan. Ini berdasarkan ini tahun 1636 Masehi. Nah, di sini kita berdasarkan apabila dia dapat di rumahnya tuh memakai topi kopiah air mas dengan payung merah berleskan kuning, bahwa dia itu seorang depati. Memenahi itu bukan depati, bupati. Bupati man sekarang. Berarti ini Kabupaten Morenim, kabupatennya bukan Morenim dulu kalau di situ ada bupati kan. Berarti di Linggo, di Tanjung berarti. Pusatnya tuh juga. Karena otentiknya juga pengembangan kota kayaknya di Tanjung kan ada otentik kayak rumah-rumah Belanda. Di Muhammadiyah itu kan. Peninggalan banyak sejarah. Sudah tuh di Koramil tuh kayaknya kan bekas Belanda. Berarti benar kota situ dulu. Buktinya sini otentiknya. Kopiah air mas sama payung merah berleskan kuning. Bahwa dia menandakan seorang depati pejabat atau bupati. Bupati ini. Kalau aku dulu bukan depati, dapacak ngomong apa memang bahasanya pepati ya. Pepati. Dah cuma tua. Mak jadi mama kita ngomong bepati. Pepati kalau mak aku nih. Jen ini topi pepati kasih raja katanya. Kasih raja. Nah kasih raja tuh kayak namanya zaman. Lalu aku bukan dari awal tadi Kando. Banyak lah istilahnya zaman dulu ibaratnya nama-nama benda. Istilahnya kasih raja nama aslinya Guntur, nama aslinya Guntur itu petir Guntur nama aslinya. Nah jadi kopiah ini kan peninggalan Depati Kasih Raja atau peninggalan Guntur yang kita namanya Guntur. Oke, semuanya Kancu Kunian, si pertama ini seru ngalir seperti apa adanya dengan Panglima kita Gusti Sajid Al-Akbar. Gusti Sajid Al-Akbar. Beliau hadir di tengah-tengah kita, insya Allah bisa menjadi pintu untuk kita semuanya mengetahui sejarah seperti apa sih ya Tanjung Aik Hening zaman itu dan kedepannya seperti apa. Oke semuanya Kancu Kunian, kita akan kembali lagi di hari ini Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2023, 7 hari menjelang Lebaran. Wah, 70. Iya, 77. Benar. Ingat nih. Nah, Lebaran ingat tuh. Pokoknya kalau banyak jualan kue, jualan minuman, nah Lebaran lah itu. Lah banyak pula jual daging. Dijual daging. Lah nyimpen di kulkas. Kulkas siap-siap ya kan. Oke, Kancu Kunian masih dengan Panglima kita Gusti Sajid Al-Akbar. Beliau alhamdulillah gini Panglima, saya baru mumpung inget nih. Cak mano rasonyo kita nih dapat amanah untuk jago ini nih, Mama. Yang jago itu. Iya, ini kan apa ya maksudnya itu kan berat beban. Kan? Iya, sebenarnya kan memang berat beban menjaga amanah ini. Tapi dulu orang tua saya dulu almarhum dulu ya. Orang tua saya atau bapak saya dulu memang orangnya sudah istilahnya kata orang tuh seneng gitu ngumpul-ngumpulin benda sejarah, menyimpan rapi, orangnya kan rapi dari ada juga tulisan di dalam peti itu kan, dalam lemari itu kan kumpul tulisan Arab dia, tulisan Latin dia kan. Pokoknya benar-benar terjamin oleh dia. Nah ya samping itu juga balik ke semua keturunan-turunannya ya mungkin yang dilimpahkan lagi pada saya. Nah kepada saya tadi ya Kando istilahnya ya berat gitu nih, apalagi kita ini kan ini benda ini peninggalan dari Ratu
Triwana Tunggal-Dewi. Nah, dia pada saat dia menjadi raja ketiga Majapahit kan, 1347. Inilah Malang Buana ini pertama nih. Sempat di Muara Enim ini kan tuh, tempat ayu aku di Julima. Oh. Iya. Nah, itulah aku sibuk mencari lah aja aku kemana lah benda-benda peninggalan di Pati Kasirajo nih ya kan, yang Guntur nih kan. Tanya sama Ayu. Pertama nanya dulu songket kan. Iyo. Nanya songket dulu. Nanya songket. Yuk, aku ada di songket ini peninggalan puyang kita di Pati Kasirajo. Ayah mungkin songket kata lagi. Kalau ada, tapi terselip kita tidak tahu apa belum mari kalau ada. Coba cak-cakai lah. Nah, ayo nih ada nyimpan ini katanya. Tak tahu apa dia artinya nih. Ada tak cok tulisan padi katanya. Iya. Oke. Ini waktu anak ayu lu nih masih kecil lu nih, untuk mainan krek-krek. Iya krek-krek. Ini mainan untuk apa masak-masak. Untung saja dibakar. Apa dibakar ini? Sejarah Muara Enim ini. Sejarah Tanjung Enim dan Muara Enim. Inilah asal-usul sejarah Tanjung Enim dan Muara Enim. Dari naskah prasasti Tanduk Kerbau ini. Tanduk Kerbau, oke. Telah diteliti oleh arkeolog dari Dr. Wahyu, sarjana sejarah dengan Bu Retno beserta rombongan. Ini arkeolog, bukan sembarang arkeolog, benar-benar arkeolog. Ya, dokter arkeolog ini ada utusan dari Palembang. Ya. Ini dari Jakarta, dari Yogyakarta ini. Mewakili. Tepatan pulau ini kan tuh. Tepat bulan puasa nelitinya nih. Ini kejadian. Iya. Oke. 17 April tahun 2021 nih. Nah, ini bulan puasa. Oke. Bulan Maret ini. Maju dikit. Tanggalnya udah beda jauh. Tanggalnya beda jauh. Tanggal berapa ini? Tanggal 23. Nah, udah beda jauh. Mundur seminggu deh. Iya, 17 April. Kapan nak pas hari ini ya? Nah, mungkin momen-momen ini mungkin anugerah dari Allah kalau di Kando mungkin. Ya, kita tidak tahu rahasia ilahi tadi. Nah, ini juga terdapat Kando ini itulah nih yang dibilang tadi Kando. Ada utusan dari Majapahit tadi. Pertama kan Rio Genti atau Adipati Genti, bahasa kita Kades. Nah, Kades, Rio itu Kades. Atau Adipati berarti Panglima kecil kan. Nah, diutuslah di sini dari Majapahit tadi 9 Adipati. Adipati tadi pertama Rio Genti atau Antus memimpin dari Ulu Sungai Darmo. Ada makamnya kan tuh. Dari Ulu Sungai Darmo, dari Darmo Ulu Sungai Darmo itu ada makamnya. Di makamnya makamnya di dalam itu Desa Darmo itu. Desa Darmo ya. Di atas ya, nak nunjuknya. Ada yang di pinggir sungai bukan? Ini Bang izin. Bukan, memang jauh dari sungai tapi di datar tinggi. Di tingginya. Datar tinggi masuk ke dalam Desa Darmo itu. Nah, kedua juga Rio Wadang. Nah, diutus lagi Rio Wadang ini. Nah, Rio Wadang ini Kando ya untuk memimpin dari Tanjung Buhu mungkin sampai ke Transisial, kita tidak tahu juga ya, perbatasan orang nih ya. Zaman dulu. Mungkin kita secara mendetailnya aku rasa tak bisa juga ke Kando. Yang kita tahunya jelas kayak itu mungkin. Nah, setelah itu Rio Jakasa. Rio Jakasa itu Suryo Adipuro. Ada keturunannya Kando. Ada. Pusakunya ada. Tombak kujur bahasa gitu. Lah dituntut kan. Dikinakannya dengan aku kujurnya tuh. Aku ini dari puyangnya Suryo Adipuro atau Mulu Mutu bahasa dusun. Pertama kali datang Mulu tuh. Mulu ya, oke. Padahal aku tuh belum ada sependapatan yang sama si Alul tadi, Alul yang punya tuh. Yang megang Pak Rozi yang megang tombak, kujur yang Majapahit juga. Padahal aku belum ada berhubungan masalah mengenai Majapahit. Aku dari mana semua? Dari Kerajaan Majapahit. Ini Kak katanya. Dia ngomong saya itu. Berarti sama, berarti tidak ngarang-ngarang aku nih. Berarti arkeolog tidak ngarang, memang benar otentik. Nah, setelah itu baru Rio Jakaria. Nah, Rio Jakaria ini keponakan Bapak Rio Lentas. Itu di depan Trindam itu. Makam dia tuh. Iya, kalau aja karena aja ngomongnya mungkin ya yang sesapa itu sesepuh. Sama aja Mulu Mutu. Pertama kali datangnya sesepuh. Nah, kemungkinan tapi tidak kita ini ya. Maaf orang Karajo istilahnya ini ya. Istilahnya kita kan ya di balik situ kan ada ya. Berarti sesepuh.
berarti ke pertama kali datang. Setelah itu, nah Ronggolawe. Nah Ronggolawe itu anak Rio Rantas. Nah aku telusurin di Google, maaf kan tuh. Iya. Zaman Google kan buka bae Mbak Google. Mbak Google. Ada beda, puyang ada kita nih. beda. Oke. Anak Rio Rantas, Ronggolawe. Ternyata benar. Aduh, Aduh kan tuh. Ronggolawe anaknya bupatinya di Jawa Timur, di Sungai Berantas. Benar kan tuh. Aku telepon lah juru kuncinya. Di situ ada makam Ronggolawe. Ada. Megahnya kan tuh lah. Ini makam kita. Megahnya sangat megah. Ya aku di situ ada dah jasadnya. Nggak ada ini Pak katanya. Cuman ada cuman pitilasan, apa tuh, jejaknya saja. Okay. Oh, kata saya kan gini aja ke Paknya, kalau Bapak mau ngurusin leluhur Bapak ada di Sungai Enim. Itu Ronggolawe namanya. Itu ada jasadnya. Ya pernah waktu zamannya kadesnya Kak Saidan, kalau aku kakak Kak Saidan. Itu pernah katanya, pernah istilahnya itu Ronggolawe itu minta istilahnya dibangunkan makamnya. Dibangunkan. Oke. Dibangunkanlah makamnya di seberang, seberang Sungai Karajo. Pokoknya dusun Lambo tuh banyak seberang kan tuh. Oke. Yo, kalau seberang sini kan perubahan zaman, waktu zaman Belanda buat jalan, balik sini. Sama cak sekarang. Oke, Nah, itulah Ronggolawe anak Rio Rantas. Nah, dia ini dengan ininya saudara sepupunya. Nah, Rio Jaka Ria, keponakan bapak Rio Rantas, berarti sepupu dia duduk. Nah, setelah itu baru Rio Surat. Nah, Rio Surat ini ada posisinya di Talang Jawa Tanjung ini. Talang Jawa Tanjung ini. Kemungkinan kita tidak tahu juga. Mungkin lah yang istilah kata jemaah dusun Tanjung tadi katanya Puyang Pelawe. Ya karena di situ ya karena dia katanya hidupnya dua beradik. Itu dua beranak. Maaf, bukan dua beradik, dua beranak. Katanya Puyang Pelawe atau Nata Prabu namanya, Nata Prabu kan? Ya. Nata Prabu ini punya anak Takedom. Ada juga di situ. Berarti Rio Surat dengan anak Rio Surat. Nah, itulah kan tuh. Situlah aku. Ini juga aku menelitinya, kutelusurin makam-makamnya. Masalah naskah ini kutelusurin, enggak basing-basing kan tuh. Iya. Telusuri juga makam walaupun sudah terarkeolog. Nah, baru ini anak Rio Surat. Dekat situlah di Talang Jawa di Sudumulyo, Talang Jawa. Kali yang tadi Nata Prabu atau Puyang Pelawe itu di ini Jalan Keramat, Talang Jawa, Buluran. Sedekatan. Iya. Puyang Pelawe situ juga. Nah, setelah itu kan tuh baru Rio Ganta. Zaman dulu ada Rio dalam hutan kan tuh. Rio dalam hutan, Rio Ganta tuh Rio dalam hutan. Ya pun zaman mereka ya. Hutannya habis. Nah, jadi Rio dalam hutan tadi lah kan tuh, itulah namanya Rio Ganta. Ini cucung dari Rio Gahaka. Nah, itu di Transsosial. Kalau menurut itu mungkin Puyang Senuling itulah. Transsosial kita Timur ini. Oke. Ya namanya Puyang Harimau. Kan harimau, Senuling kan selalu harimau. Kalau di situlah yang namanya, ya maaf juga dia mau Karajo. Bukan kita tuh langsung ini istilah kata orang tuh kan ya kalau ini perlu kita ngangkat sejarah tadi kan. Nah, yang terakhir baru Rio Unang. Nah, Rio Unang nih di Jembatan Baru. Jembatan Tigo baru ini. Nah, di dalam itu ada makam ini Puyang Jawa. Rio Unang ini nama aslinya ya makam palsu juga lah. Istilahnya Puyang petinggi mungkin dia enggak tahu apa ilmunya tinggi, apa jabatannya tinggi. Ya jelas wongnya tinggi. Ya jalan jabatannya tinggi kan. Namanya Rio jabat tinggi atau adipati jabatan tinggi, panglima. Nah, ini dia ini memimpin dari jembatan Tigo Marin, jembatan Tigo itu kan. Jembatan Tigo Marin ini sampai ke Teluk Tanyaraman. Nah, itulah kan memimpin sampai Teluk Tanyaraman. Ya kita telusuri, ya kalau bakso di sini Ketalung. Nah, setelah itu masih panjang prosesnya kan tuh. Daerah membelah ikatan di Ulu Matang, di Muara Kuang, di tanahnya Interlaya.
temuilah Rajo. Ada 10 Rajo situ, tapi tidak disebutkan pemimpinnya. Oke. Walaupun berapa kilan? Sekilan ya. Iya. Tapi maknanya bagus, panjang maknanya. Berarti sejarah ini dari Hulu Sungai Darmo sampai ke Teluk Tanyaraman dan daerah membelah ikatan di Ulu Matang, tanahnya Indralaya, ke Muarkuang dulu, baru tanahnya Indralaya. Temuilah Rajo, ada pun Rajo sini. Berarti kita dari raja-raja kita tuh, kerajaan-kerajaan kecil kita tuh hidupnya ada di mana, pinggir sungai kan? Iya. Nah ini kadang-kadang kalau banyak pertanyaan, ngapa yang gitu jauh? Lah aku mungkin lah. Majapahit dulu, Ratu Tunggal Dewi dulu bersama Gajah Mata, 9 adipati, Dayang Merinti, mungkin mengajak bentuk petunjuk jalan tadi zaman Melayu. Iya. Untuk merintis semak belukar, hutan. Kalau udah kata orang pribumi, mana baca lah Kando. Benar kan kan? Justru ada orang pribumi tadi untuk menelusuri sungai Aye Ening atau Aye Enim sekarang. Nah itu Kando, sejarah ini diperkuat. Zaman itu mulai nyari batu bara belum mereka? Oh kalau batu bara kan di zamannya ini kan abad ke-18. Oh iya. Zamannya di Pati Kasirajo, zaman Pangeran Siga, mungkin Pangeran Danau, gitu udah tahu zaman dulu. Nah di sinilah ya tak kemungkin lah Belanda itu udah izin sama seorang dipati atau seorang pangeran, pasti ke situ ngaranya. Sama sekarang pasti izin dengan bupati kan. Nah ke situ kan boleh izin sama kades. Kalau sekarang kalau kita nak perusahaan tambang ya jelas ini ada partinya ya. Jelas maksud aku tuh kan, nah di sini kan pengelola di Pati Kasirajo kan. Nah Kasirajo itu kan memimpin lah wilayah atau kabupaten sekarang mau ini kabupatennya ini di Sumatera Selatan nih mungkin. Ya yang dulu kan negaranya negara Sumatera Selatan. Ibu kota Palembang. Nah, gitu tak tahu ke ujung sini mungkin kabupatennya Morenim, kabupatennya Lingga kan atau Tanjung Enim. Nah di situ. Nah ini Panglima kan selama ini kan berkarir di dunia militer ya, terutama di bidang kesehatan. Sekarang 5 tahun terakhir ini karena panggilan hati, panggilan jiwa, kan akhirnya mempelajari tentang sejarah-sejarah ini. Hal apa yang Panglima temukan biasanya bahwa sejarah ini, sejarah kerajaannya kita, sejarahnya Tanjung Enim ini seperti ini. Yang menarik tantangannya di mana itu? Nah ini, terima kasih Kando. Yang tantangannya banyak Kando. Tantang masalahnya pertama kita kan, tidak percaya ya, ujung-ujungnya percaya kan. Setelah itu adalah mencari sisilah keluarga ya, untuk meyakinkan saya tuh kan. Jadi pas dibuka ada sisi keluarga secara kertas itu kan, dari Desa Lingga ini kepuyangnya dari anaknya Brawijaya, ini dari itu Raja Raden Wijaya dari Brawijaya, ini keturunan Aryo Dama Aryo Dilah kayak gitu kan. Nah benar jatuh yang Mali ngomongin gitu tadi kan tuh, kata darah biru tadi. Darah biru kata ayo aku ningrat tadi. Ternyata benar dari keturunan kerajaan. Nah, disitulah pada saat itulah tanggal 17 betulan singkat cerita baik kan ya. 17 April 2021 arkeolog dari Palembang, Yogyakarta dan Jakarta datang nemuin di rumahnya kan tuh. Oke. Mana Pak Sajid mau diteliti? Ditelitilah ini. Nah inilah aku berbincang-bincang kan. Kata Bu Retno atau Pak ini siapa tuh Pak Wahyu, Dokter Wahyu kan. Dokter Wahyu punya kamu tuh dari ada bacaan Majapahit, ada Gajah Mada. Berarti ya benar lah. Sudah itu juga untuk meyakinkan kebenaran Kando. Ini sebenarnya amun kena aku terlanjur ngomong Tanduk Kerbau sebenarnya ini Cula Bada kayaknya. Cula Bada. Cula Bada ini kan dari Jawa Timur. Ya. Nah, nggak mungkin lah dari Jawa Timur zaman dulu sampai ke Tanjung Enim ke Morenim. Bawa padanya nih. Nah, benar kan lu? Kan nggak mungkin yang gitu nak ngarang-ngarang apa ada medsos dulu ndak kate. Belum ada zaman. Aku yakin percaya.
Kenapa aku percaya? Ya karena ini nih Sulabada. Karena kemarin terlanjur tanduk kerbau. Oh ya, apa boleh buat tanduk kerbau? Nah, kan Sulabada itu kan berasal dari Jawa Timur kan, ujung kulon. Benar kan? Diperkuatkan lagi makam ya. Nah, ini sudah ditembuskan juga dengan Balai Pustakaan. Muarin juga sudah tahu ya. Dikbud juga sudah tahu kan. Bupati-bupati sebelumnya sudah tahu, sudah sampaikan. Termasuk juga di PMD sudah tahu. Pemetaan desa, oke. Jadi keberadaan kita para pemangku pemerintahan sudah gerakan-gerakan kita untuk meletakkan sejarah pada posisinya sudah mereka ketahui semua. Nah, sekarang gini, Panglima izin bagaimana tanggap keluarga inti, ibu, anak-anak, terus nanti keluarga besar juga maksudnya mendukung apa setengah-setengah apa mama kan sudahlah ayah ini kita lah anak ini ya karena kan ini kan ratusan tahun ya. Iya, ratusan betul. tahun mak mano kita nak nganduknya nak mencocok bukan mencocok, mencari tahu menggalinya lagi dengan posisi maaf ngomong Tanjung ini kemarin perubahannya kan drastis nih. Iya, benar. Sungai yang kemarin hening itu tidak lagi hening lah ya. Cuklat. Wajar lah dirobak air hening tadi. Jadi ini. Nah, itu macam mana itu Panglima? Ini terima kasih kan tuh. Ya mengenai tanggapan dari keluarga saya, alhamdulillah kan tuh semuanya mendukung. Yang penting sejarah kita tuh dibuka ke masyarakat luas, jangan Kabupaten Muarinem baik atau Kecamatan Lawang Kidul baik, seluruh lapisan masyarakat kan itu sejarah Nusantara. Nah, sekarang ini diomongkan apalagi mendirikan ibu kota Nusantara. Nah, kan tuh sangat setuju. Karena ini kebarengan kan tuh. Terbukanya sejarahnya dari Jawa Timur tadi, istananya Kerajaan Majapahit, otomatis kan tuh. Nah, di situ terbuka, di sini terbuka. Sini terbuka sejarah naskahnya ini terbuka tadi. Jadi apa secara kebetulan apa Allah kan mengaturnya kita udah tahu ya. Nah itu sangat mendukung keluarga besar dari pihak kami. Ada juga di Jambi, kakak saya ke Jambi, ada juga di Palembang, ada juga di Muarinem atau seluruh lah yang berada di Nusantara ini, Indonesia ini. Samping itu juga kalau harapan kami keluarga itu Kando, kalau bisa itu ya jangan kita sekedar ini baik Kando. Kalau bisa kita tegakkan ya suatu tugu. Nah, tugu prasasinya. Tugu sejarah prasasti naskah Tanduk Kerbau. Nah, di pucuknya ini Kando. Kalau jangan bukan maaf pemerintah Kabupaten Muarinem, bukan aku ini istilahnya ya. Daripada kita kopi kan berasal dari Belanda. Kan tanaman dari Belanda kan, dari Brazil. Nah dibawa Belanda kopi itu. Lebih baik kita sejarah kita nih, sejarah lokal. Oh ya mantap cak Tugu Monas. Benar ya. Malam lebih Monas. Ditambah lagi di sini apa? Ada ujung kerisnya di sini, kayak gini. Ibarat di sini. Nah, ibarat sudah ada gambarnya sudah kubuat. Tambah lagi ada kopiar ininya. Kopi air emasnya, tambah payungnya, kan mantap kan? Tegak ke tugu sejarah Prasasti Kerbau. Bila perlu kita tegak lagi rumah adat Hening. Nah, untuk yang rumah adat itu, Mama rencananya Panglima? Jadi apa rumah adat? Apa kegiatan-kegiatan akan dilaksanakan di situ? Nah, alhamdulillah. Ini untuk rumah adat ini Kando ya. Memang dari 2001 sudah tercetus pada saat itu. Itu mau bangunan rumah adat Hening ini. Saya tidak mau ngambil rumah adat Muarinem enggak. Atau rumah adat Lawang Kidul enggak. Kita ngambil lagi Hening itu. Zaman dulu kan dibuang. Enggak ada digunakan lagi, ibarat sampah, didaur ulang. Nah, didaur ulang tadilah kita jadikan lagi lah rumah adat Hening atau museum adat. Nah, rumah adat Hening itulah yang museum adat tadi kan, apa yang ada di adat-adat di Muarinem ini baik di luar, kita masukkan di situ.
jangan PTBA bisa bangun museum batu bara baik, minta tolong juga bangunkan museum adat lokal kita yang sudah 2021 aku cetuskan, tolong nih bangunkan niat, walaupun tanah PTK, maksud saya itu kan di mana bagusnya, letaklah di situ. Nah saya itu kan sangat baik, sisi umur kita nih, kita lah tua kan tuh, benar kan tuh, olah kepala 5 tuh lebih tuh, kita tidak kemungkin lah. Nah anarkis, nah apa? Tujuan kita tentu bermanfaat kepada masyarakat luas. Nah, zaman apalagi zaman medsos sekarang, zaman tidak ngerti kan tuh. Apa itu ambung? Apa itu bake? Nah, apa itu jaring? Nah, maksudnya kan di ada museum tadi atau rumah daerah yang tadi. Nah, dipajangkan situ. Oh, ini ambung. Oh, ini bake. Ini apa tuh istilahnya itu kan? Tangkol ibarat, jala, banyak macam-macam. Apa yang istilahnya bekas tenunan lama aku ada yang ratusan tahun, tapi itu simpankan. Yang istilahnya itu yang 678 tahun ada ini kan, yang abad ke-18 ada kita simpan. Benar, ini abad 18. Nah itu misi kedua juga ada juga kan do. Kalau pacak itu dibangun ke Tugu juga. Okay. Nah itulah yang tadi kan jelas kan. Kalau pacak, ya masalahnya tanah ini lah kandung. Kalau PTBA kalau memberikan tanah yang di Saringa tuh apa boleh buat? Lah dengan sejarah lokal ini. Yo ngapain gitu? Tanah dibiak ke bae. Lebih bagus untuk sejarah lokal. Ayolah, kalau sehari lah berteton duitnya tak terhitung lagi di PTBA tuh kan tuh, benar kan tuh, jauh tanah itu daripada ini tidak bermanfaat apa dibuat gedung lebih baik untuk sejarah lokal, untuk jadi ini juga apa wisata sejarah, wisata ini Nah itu Kanjeng Kunian, seru sekali kita ngobrol hari ini. Alhamdulillah sudah semakin banyak yang kita tahu tentang sejarah Ai Henning. Nah nanti bagaimana, insya Allah semangat Panglima. Semangat, jelas semangat lah. Walaupun belum puasa semangat. Itu puasa. Biasanya maaf nih Panglima, kami bisa ada kopi gitu. Hari ini spesialnya kita ada ini nah. Ya inilah Pak, ini oleh-oleh kita hari ini. Masya Allah. Nah ini sedikit agak ini Panglima megang apa mendapat amanah ini, ada tak hal-hal boleh tak aku bertanya nih kira-kira hal-hal agak-agak ini dikit, agak klinik dikit, apa misalnya malam apa gaib-gaib ini kan biasa seru biasanya kan. Kalau menurut orang tua aku dulu atau kakak aku sering ada yang kayak kujur atau tombak tadi itu kan, itu ada makhluk gaibnya. Ada ya? Ada. Dia pernah masuk ke kujur tuh. Tapi walamlah jangan aja aku dibilang ini pulau kan tuh. Percayanya itu apa namanya? Musyrik. Bukan masalah musyriknya di Al-Qur'an juga mengatakan istilahnya kan alam gaib kan ada. Istilah makhluk gaib. Aku mungkin kebetulan aku tuh mungkin melihat kan. Masuk. Sudah itu juga ini kok untuk manggil zaman dulu trompet ini kan. Trompet ya, oke. Di mana ini? Kando Anggi katanya. Udah aku manggil di sini. Kaningan, kedengaran. Isamu baik HP zaman sekarang ini. Ini HP zaman dulu. Untuk memanggil lah. Sudah itu untuk perang. Untuk perang. Amalan niap ini pon, kita tidak tahu suara. Cak sande morse lah. Ya kan? Sudah itu kita kadang kita megang benda-benda kayak gini kan. Ada jiwa patriot. Itu gairah mengangkat. Istilahnya kalau ada yang kanas-kanas itu tergerak, ibaratnya kayak aku ngomongin tadi kan, itu kadang ada nalurinya tersendiri. Tolong diangkat sejarah lokal Kabupaten Morenin dan Tanjung Inem ini. Nah, memang ada kalau kita megang ini. Nah, benar apa tidak ini Panglima? Kalau kita tidak kuat megang ini, tidak kuat megang amanah ini, agak-agak cak mano ya? Tergantung. Tergantung. Kalau itulah mungkin lah 678 tahun. Nah, mungkin dititipkan ke saya, mungkin bukan aku takabur kan. Mungkin ini jalan satu-satunya orang terkuat yang galak muka sejarah. Mungkinlah yang inilah yang terkuat. Yang mungkin yang dari kakak-kakak kita udah galak mengungkapkan. Dari kakak aku yang di rumah tuh kan, ada di atas aku kan,
kau bela ada sanggup. Nah, itu masukkan kan tuh. Nah di sinilah kita tuh, aduh istilahnya tuh, sudahlah mungkin lah jalannya mah sudah jalannya bagian aku untuk menyimpan barang-barang ini. Yo, sekarang kan dong, kalau kita tidak ada harga uang ini mahal kan, apalagi tanduk apa istilah badak. 5 miliar kan tuh. Tapi kita tidak ke situ ngarapkan. Bahaya ini. Yang penting aman tegoda deh. Aman tegoda hilang sejarah kita. Sejarah Tanjung Inem dan Muara ini asal usulnya kita pegang. Iya. Bukan kita istilahnya tak bisa dikira dengan duit kan. Iya, jangan. Sejarah itu melestarikan sejarah. Oke, sip. Oke, semuanya kan cukup ya di ujung acara ini. Izin Panglima sebelum kita selesai di acara ini, apa nih harapannya Panglima Gusti Sajid Al-Akbar untuk kebudayaan dan sejarah Tanjung Inim, Aek Enim yang kita kenal, kemudian Lingge, terus banyak sejarah awalnya. Apa nih harapannya? Silakan Panglima. Terima kasih Kando. Harapan saya ke depannya Kando, yang namanya kita ini kan istilahnya sejarah itu memang sudah dari zaman nenek moyang kita kan. Nah kita angkat kembalilah Kando, karena dia orang yang pertama kali merintis Kando. Ibarat kita membuka hutan, nah merintis, menebas. Lu Tuhan nggak le Kando, apa kata mentu lah, ada lukan tak sini tak situ, kita tidak tahu. Belum lagi harimau banyak, buaya banyak, mungkin tidak tahu. Nah di situ gitu. Nah maksud saya itu kan untuk kedepannya atau harapan saya itu kita nih Kando kaya kemarin ini Kando. Apalagi harapan saya Kabupaten Marinim ini atau yang menjabat di pemerintahan Kabupaten Marinim ini kalau bisa, dan termasuk juga Kando ya, saking kita kayu tadi kan banyak PT-PT Kando. Berapa PPT? Ratusan lebih PT. Kualang sejarah sih kok baik. Dua ikut aku minta tak bisa tertegak. Nah istilahnya harus tegak jelas sejarah lokal, jangan budaya asing itu loh. Tegakkan di bawah kopi gitu, tegakkan itu kan dari kiriman Belanda. Kalau malah lebih baik itu tuh sejarah, ada sejarahnya, sejarah ini termasuk pahlawan juga kan. Apa kata semboyan Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya bener lah ini. Jangan kita mengeruk batu bara, hasilnya diambil, tapi tidak open dengan leluhur kita. Nah, minta harapan ke ininya, minta semua pejabat-pejabat kita yang di Kabupaten Marinim ini, dan semua PT-PT yang berada di Kabupaten Marinim, tolonglah diangkatlah sejarah ini, buatkanlah tugu, buatkanlah rumah adatnya. Ya mau mana lah untuk melestarikan adat dan budaya sejarah lokal Muara Inim dan Tanjung Inim. Maksud saya kayak gitu kan, Sip. Benar kan, Benar. Itu. Terima kasih banyak Panglima atas kehadirannya. Masya Allah, semangatnya Panglima kita ini, mudah-mudahan. Kanca Kunian, kelar sudah aksi acara kita Sersan Mangarasan hari ini, di suasana hari ini Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2025. Kehadiran kita Panglima Gusti Sajid Al-Akbar. Alhamdulillah beliau bercerita tentang asal usul dan sejarah. Mungkin waktunya belum terlalu banyak, masih banyak sebenarnya banyak lagi yang harus kita gali, cuman karena keterbatasan waktu nanti kita akan ngebahas lagi dalam nanti kita ngundang lagi loh Panglima. Oke, siap. Soalnya belum puas ini. Iya. Belum puas. Yang menggali sejarah yang lain. Sejarah, iya. Makamnya belum kan, segala macamnya. Iya benar. Oke, semuanya kan Cikunian dari Jalan Era Kartini nomor 257 Muara Inim, ada Kadayat, Niken, Uti, Dian dan juga Azza, dan saya di Jianggi bersama dengan Panglima pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum. Bye bye.